Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Nahum pasal pertama ayat yang ketiga. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, tetapi sekali-kali Ia tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Tuhan berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, firman ini berisi tentang kemarahan Tuhan kepada Niniwe. Kita semua pasti tahu sejarah Niniwe, bahwa mereka pernah tidak mengenal Tuhan, tapi pada akhirnya mereka bertobat karena Yunus. Itu adalah peristiwa atau cerita yang sangat baik, yang selalu kita pakai untuk mengatakan bahwa Tuhan panjang sabar, bahwa Tuhan mengasihi. Dan kalimat ini sebenarnya pasti pernah kita dengar. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya atau besar kasih setianya. Tapi dalam firman Tuhan ini, Nahum menambahkan satu bagian yang sangat menarik. Tetapi sekali-kali Ia tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Ternyata orang Niniwe yang dulunya bertobat, suatu ketika ternyata mereka berubah. Sehingga firman Tuhan juga ditegaskan agar mereka sadar bahwa Tuhan itu tidak hanya pengampun, tidak hanya mengasihi, tapi Tuhan juga bisa marah. Karena dalam firman Tuhan ini, orang Niniwe atau ibu kota Asyur, mereka memperbudak orang Israel. Karena mereka menganggap mereka lebih hebat, mereka lebih berkuasa. Dulu yang dikasihi Tuhan, dulu yang diampuni Tuhan, sekarang mendapatkan murka Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengenal Tuhan dengan benar, bahwa Tuhan itu punya sifat atau istilah yang berbeda-beda. Kita bisa mengatakan Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Pengampun. Benar kalimat itu. Tapi jangan menganggap bahwa Tuhan itu tidak bisa marah. Sehingga orang-orang akan mengatakan ketika dia berdosa, ketika dia melakukan kejahatan, dia selalu yakin Tuhan itu baik. Nah, ternyata keyakinan itu disampaikan oleh Hanaya kepada bangsa Israel. Tuhan itu baik kok. Tuhan itu akan mengampuni meskipun engkau berbuat dosa. Dan kenyataannya bangsa Israel percaya. Bangsa Israel mengatakan, iya memang Tuhan mengampuni. Jadi ketika aku pun berbuat dosa, saya yakin saya diampuni. Saya yakin saya masuk surga. Hati-hati juga ketika mengatakan Tuhan itu selalu pemarah. Seakan-akan tidak ada belas kasihan. Sehingga ketika kita melihat orang yang melakukan kejahatan, tidak akan ada pertobatan bagimu, tidak akan ada pengampunan bagimu. Maka lebih baik engkau mati. Sehingga kita berhak melegitimasi engkau pasti masuk neraka. Ini ditentang oleh Yesus ketika dia menyapa yang di sampingnya dengan mengatakan, pada hari ini juga atau pada saat ini engkau akan ada bersama aku di Firdaus, atau mungkin di kerajaanku, atau mungkin bersama dengan aku dalam kemuliaan. Kedua hal ini mematahkan pemikiran-pemikiran yang memahami Tuhan dengan cara yang salah. Sehingga sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, mari memahami Tuhan dengan benar. Bahwa Dia adalah Tuhan yang panjang sabar, berbelas kasihan, kuasanya tidak terbatas. Tapi Dia adalah Tuhan juga yang adil, yang akan adil kepada kita. Maka mari juga kita mengenal diri kita dengan benar, bahwa ketika Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi dan adil, maka kita juga harus menjadi orang yang mengasihi dan adil. Kenyataannya banyak manusia yang hidup hanya dengan kasih, tapi dia lupa bahwa kasihnya adalah kasih yang buta, kasih yang tidak mendidik, kasih yang tidak membimbing. Dia mengasihi anaknya, memberikan yang terbaik yang dia butuhkan, tapi dia tidak sadar bahwa dia tidak membawa anaknya kepada Tuhan.
Padahal ketika dibaptis, dia berkata, aku akan membimbing dia, aku akan menyuruh dia atau mengarahkan dia. Tapi didikannya justru tidak seimbang. Amsal mengatakan, bimbinglah dia, didiklah dia, hajarlah dia. Tetapi justru saya mengatakan, oh tidak. Apa yang membuatmu tenang, apa yang membuatmu nyaman. Atau sebaliknya, ada orang tua yang justru tidak memiliki belas kasihan, menghajar anaknya habis-habisan. Jadilah orang tua, jadilah manusia yang kasih dan adil. Kenallah Tuhan dengan cara yang sama. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, yang kedua adalah ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak baik terjadi kepada kita hanya karena kesalahan kita, itu bukan berarti Tuhan memihak kepada si penyebab kejahatan. Ketika Tuhan mengizinkan orang Israel jatuh ke tangan Asyur dan Babel, bukan berarti Tuhan memihak kepada Babel. Jangan pernah berpikir bahwa ketika orang jatuh, itu mungkin karena Tuhan menghukum dia, maka yang menjatuhkan dia itu seakan-akan orang yang di pihak Tuhan. Maka kita berkata, untungkan aku menjatuhkanmu. Atau ketika orang mungkin mendapatkan cobaan yang sangat besar, karena mungkin dia di PHK, akhirnya dia belajar, dia bergumul, dia menjadi sukses. Tiba-tiba mem-PHK mengatakan, untungkan kau ke PHK. Tidak demikian. Tuhan tidak pernah berpihak kepada orang yang menyebabkan kejahatan. Nah, oleh karena itulah Tuhan murka kepada Asyur atau kepada Niniwe, maka Tuhan menghukum mereka. Tuhan juga murka kepada Babel dan juga Tuhan menghukum mereka. Ini menjadi teguran kepada Niniwe, tapi juga menjadi penghiburan kepada orang Yehuda. Nah, ini juga menjadi teguran kepada kita, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Mari mengenal Tuhan dengan benar. Dan mari menghidupi firman Tuhan dengan cara yang benar. Dan mari hidup sebagai orang Kristen yang benar. Bahwa kita memiliki kasih dan adil dengan cara yang benar. Nah, sehingga dampak kehidupan kita juga kepada orang lain dua-duanya harus ada. Orang harus mengenal kita sebagai orang yang adil dan orang yang mengasihi. Agar melalui kita, orang menemukan Tuhan. Agar ketika orang berjumpa dengan kita, yang dilihat adalah gambaran Tuhan. Bukan gambaran Tuhan yang salah, atau bukan juga gambaran Tuhan yang dilebih-lebihkan. Semoga saya dan kita semua hidup dengan penuh kasih, hidup dengan penuh keadilan, dan melalui kita, orang bisa menemukan gambaran Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk sapaan firman yang datang kepada kami, yang mengajarkan kami untuk mengenal Tuhan dengan benar. Bahwa Tuhan penuh kasih, tapi Tuhan juga adil. Bahwa Tuhan mengasihi semua orang, tapi Tuhan juga mengharapkan kehidupan yang benar. Biarlah kami berjalan dengan cara yang Tuhan kehendaki. Dan kami juga mengerti mengapa Tuhan mengizinkan banyak hal datang dalam kehidupan kami. Kami akan memulai rangkaian kegiatan kami satu hari ini. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.